Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Putra Mayani. Aku dari jurusan Programmer RPL. Nah, di sini aku akan membahas tentang operator dan akan memberi tutorialnya bagaimana. Nah, sebelum itu kita sudah memasuki query antar table. Dan sekarang itu kita akan memasuki operator query. Nah, di sini aku buka Notepad. Notepad. Nah, ini untuk aku nulis operator query dan di operator query itu ada 6. Oke, kita tulis operator query. Oke. Operator query. Nah, setelah itu kita buat yang pertama itu ada namanya operator aritmatika. Oke. Nah, di operator aritmatika itu biasanya ada bintang, terus ada slash, terus ada plus, min, sama dengan, dan apa sih namanya itu persen. Nah, kalau di persen itu tuh bisa banyak. Misalnya kayak berapa huruf, misalnya kayak berapa yang mau ditampilin gitulah ya. Selanjutnya, yang kedua itu ada operator and dan or. Oke. Operator and dan or. Oke. Nah, kalau untuk operator and dan or ini itu kayak operator perjabangan kayak di JavaScript itulah. Terus kalau yang ketiga ini namanya operator like sih ya. Nah, kalau di sini operator like itu ada di query. Contohnya tuh misalnya nih kalian mau mencari sesuatu yang sama, misalnya kita nyari dari ribuan data itu kita nyari yang ada huruf I-nya. Nah, maka akan ditampilkan yang sama yang ada huruf I-nya gitu. Kayak gitu. Itu untuk operator like. Dan yang keempat itu ada operator bedwin. Operator bedwin. Oke. Kalau yang kelima itu ada operator in dan not in. In dan not in. Nah, kalau di operator in dan not in ini juga digunakan dalam perintah select untuk melakukan pencocokan. Ini kayak yang like ini, tapi beda gitu loh, ada bedanya. Ya pasti ada bedanya ya, soalnya kan operator like, terus operator in dan not in, itu aja kayak udah jelas beda gitu. Tapi ada samanya lah, sama, cuman beda dengan mungkin caranya gitu kan. Oke. Terus yang terakhir itu yang keenam. Itu ada operator limit. Oke. Di operator limit ini tuh misal kayak ada nih 100 data ataupun banyaknya data, misalnya entah berapa gitu kan. Nah, kalian mau menampilkan misalnya 1 atau berapa gitu. Nah, di sini kalian akan menggunakan operator limit.
Nanti aku akan kasih tahu tutorialnya bagaimana. Dan ini kita akan masuk ke akses ya. Oke. Ini kalian melakukan perpaduan antara Windows dan R. Windows dan R. Nah, akan muncul run. Nah, di sini akan tulisan open. Nah, sini jika di sini tulisannya bukan CMD, maka kalian ubah menjadi CMD. Apapun itu tulisannya akan ubah jadi CMD. Oke. Kita clean. Nah, akan muncul seperti ini. Ini. Nah, untuk itu kita masukin cd /2/. Oke. Kita enter. Akan muncul kayak gini. Yang ini akan hilang. Oke. Setelah itu kita masukin untuk ke MariaDB-nya. Itu ke cd xmpp /mysql terus mysql /bin. Kita enter. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu kita tulis lagi mysql bin you root. Oke. You root. Terus enter. Welcome to the MariaDB monitor. Nah, kita udah masuk ke akses MariaDB. Nah, selanjutnya di sini aku mau buat database dengan nama Poltek IDN. Nah, maka kita kasih create database. Ke database Poltek IDN. Poltek _IDN. Kita kasih enter. Nah, ini error. Kenapa error? Karena di database itu udah ada namanya Poltek IDN. Nah, ini aku show database ya. Ini kita enter. Nah, ini sudah ada Poltek IDN. Nah, pada itu kalian mau aku mau itu tuh dari awal gitu kan. Jadi aku hapus dulu Poltek IDN-nya biar aku jelas gitu loh. Maksudnya kalian juga bisa tahu dari pembuatan awalnya buat database dengan nama Poltek IDN. Oke, kita tulis drop database. Poltek IDN. Saya consort IDN. Oke. Enter. Terus kita lihat nih database-nya dengan show database. Udah kehapus sebelumnya, kita lihat nih. Nah, di sini udah nggak ada kan Poltek IDN-nya. Berarti udah kehapus lah ya kan. Nah, selanjutnya kita buat kita buat database-nya. Nama database dengan nama Poltek IDN. Kita buat create database Poltek IDN. Scott IDN. Oke, kita tutup dan kita enter. Kita show database untuk melihat datanya. Enter. Nah, ini udah muncul Poltek IDN. Nah, untuk selanjutnya aku tulis use. Use ini untuk memasukkan yang ini, kan aku udah Poltek IDN nih. Nah, untuk masukkan ke sini ya, terhubung ya. Use Poltek IDN. Terus kita enter. Nah, udah. Nah, untuk berikutnya aku akan membuat table. Kalau di sini kan show database, ini kan create database untuk menambahkan database, dan di sini menggunakan create table untuk menambahkan table. Create table. Aku mau tabelnya namanya itu perumahan. Nah, ini aku singkat aja jadi PRMH biar simple gitu ya kan. Terus maaf, ini aku buka kurung. Dari sini aku kasih isinya. Misalnya ini kayak
Misalnya kita buat tabel tentang mahasiswi ya kan. Nah, pasti kan ada kayak NIM, terus ada nama, terus kayak ada apa ya jurusannya gitulah. Nah, itu untuk di bagian sininya. Oke. Nah, di sini aku mau kasih nomor rumahnya. Nomor rumah dengan menggunakan tipe varchar. Oke. Yang aku kasih tipe varcharnya itu berapa ya? 10 lah. 10. Jadi seraya. Oke. Terus sini kita kasih primary key. Primary key. Oke, kita kasih koma, kita enter. Nah, setelah itu aku mau buat nama perumahan. Nama PRMH ya. Kita menggunakan tipe varchar. Terus sini aku kasih varcharnya itu 20. Oke. Terus kita kasih koma lagi, dan kita enter. Kita kasih biaya. Karena kalau di perumahan itu kita mau rak atau apa kan itu pasti ada biaya ya guys. Biaya varchar. Ini juga menggunakan tipe varchar. Biaya itu varchar. Ini kita menggunakan in aja ya. Ini tuh untuk number. Oke. Jadi kita kasih ini itu 20 ya, 20. Oke. Terus aku enter lagi. Ini nggak usah kasih komanya karena kita akan menutupnya di sini. Kita tutup, baru kita kasih enter. Udah muncul. Kita mau lihat table yang udah aku buat ini dan menggunakan show table. Dan jangan lupa ditambahin s, show table. Oke. Enter. Nah, ini kan aku table in Poltek IDN. Nah, udah ada perumahan PRMH. Oke. Nah, untuk selanjutnya aku mau buat table lagi nih. Nah, dengan menggunakan kode yang sama. Create table. Aku mau buat pembayaran. Kalau kita pasti ada layakan pembayarannya kayak tunggakan misal dia ada berapa kali sih nggak bayar gitu kan. Kita buat tabelnya itu juga. Terus kita buat kode bayarnya. Kode bayar. Itu kode bayarnya. Menggunakan tipe varchar. Varcharnya kita kasih 10. Nggak usah. Kode bayarnya itu kita kasih 5 lah. 5. Terus kita ini termasuk yang pertama itu adalah primary key. Primary key. Oke. Ini koma dan enter. Terus selanjutnya itu aku kasih nomor rumah. Nomor rumah. Oke, nomor rumah menggunakan tipe varchar. Dari sini aku kasih 10. Kasih koma dan enter lagi. Itu setelah itu kita tulis tunggakan. Tunggakannya itu menggunakan ini. Karena itu number aja ya. Jadi kita kasihin aja lah ya kan. Nah, untuk tunggakan itu kan biasa kayak tunggak sekali atau apa. Kalau misalnya ada banyak banget ya nggak mungkin lah ya kan dikasih lagi rumahnya gitu. Tunggakannya itu cuma minta. Jadi kita kasih ini aja 3 ya. Oke, dan jangan lupa dikasih koma. Karena aku biasa kesalahannya itu adalah di koma. Oke. Untuk selanjutnya, nih, ini yang penting nih. Kita masukin constraint. Ini constraint. Aku kasih ini yang rumah. Rumah. Perizinan. Perizinan key.
Terus kita buka ini rumah, kita tutup. Setelah itu kita reference, kita kasih references, terus dengan ini kode PRMH. Nah, aku dapat PRMH itu adalah dari satu ini, yang ini, yang table yang pertama. Ini aku akan jelasin ya. Bisa aku nulisin dulu. Itu buat PRMH-nya itu no rumah underscore rumah. Nah ini PRMH ini kita kasih ini loh guys, no underscore rumah. Oke, terus kita tutup. Setelah itu kita enter. Error. Kita origin key reference rumah. Kita ulang ya. Kita table kemarin udah benar. Sini ada ini udah benar. Enter. Terus ini juga rumah. Udah benar. Ini tunggakan juga udah benar. Constraint normal for origin key normal reference PRMH. Ini salah dulunya. Constraint normal foreign. Nah di sini saya origin. Kucingnya masih makan. Ternyata ibu. Apanya? Ibu. Kita lanjut. Nah di sini ternyata kesalahan aku tuh di constraint-nya. Constraint no rumah. Oke. No rumah. Tadi ini origin-nya itu bukan origin tapi origin. Berarti I dulu baru origin K. Terus nggak gini aja ya. Ini kita ubah. Kayak nih. Kita origin. Oke, origin K. Setelah itu kita enter dan kita tutup. Kita tutup dan kita ini. Udah kita enter. Nah, jadi kita langsung aja kita lihat tabelnya. So tables. Oke. Dipinggirin kok. Iya kan masih di dalam sana lampunya nyala, pakai BVB itu. Gini. Udah masuk kan pembayaran PRMH ini udah masuk ke tables. Udah masuk ke tables dan kita lihat nih deskripsi buat pembayarannya. Nih, aku mau lihat deskripsi pembayaran. Ini kan udah pembayaran. Oke. Kita enter. Nah, ini udah masuk nih. Udah bayar, no rumah, tunggakan udah masuk ya, guys. Terus selanjutnya itu aku mau buat table lagi dengan nama hasil. Itu nanti ya guys, itu nanti. Nah untuk sekarang itu kita masuk ke insert. Insert itu bisa ini kode bayar nih apa aja nih, kodenya apa aja, terus kayak no rumah kodenya apa aja, terus tunggakannya berapa kali gitu, no rumahnya ya itu nomor berapa gitu. Kita masuk insert into. Oke. Untuk perumahan. Pantas gak ada yang mau deket-deket binatangnya. Untuk perumahan sih ya.
PRMH. Please dia Karena aku udah singkat. Tolong dia PRMH Velus. Oke. serem banget. Terus kita enter. Ini aku mau buat tentang yang ini, PRMH yang ini. Cukup. Oke. Lanjut. Ini kita buat ya. Lagi hamil. PRMH. Ini kita kasih pakai huruf gede ya guys. Kita pakai huruf gede yang ini. PRMH. Ini nomor 1. PRMH nomor 1. Nah sebelum itu kita kasih tanda petik di atas ya guys. Ini kita kasih tanda petik. Oke, kita kasih tanda petik. Maaf ya. Oke. Terus kita kasih koma dan kita kasih spasi. Nah untuk selanjutnya itu kita petik lagi. Ya, tanda petik. Nah ini itu kan ini apanya PRMH terus perumahan ini ya guys. Nah ya. Ini rumah nah nomor rumahnya itu terus nama perumahan biaya itu nomor rumah voucher. Ini nomor rumahnya ini aja ya, perumahan ini gitu. Terus namanya itu ini Citra, kita kasih namanya Citra ya, Citra Indah Harapan. Oke. Ini kita kasih namanya Citra. Oke. Terus kita kasih tanda petik lagi. Ini kita kasih koma. Nah, itu kita kasih harga biayanya itu berapa ya? 1 juta lah ya kan. Kita kasih itu 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terus setelah itu kita tutup. Terus setelah itu kita ini coba dulu ya bisa apa enggak sih gitu kan. Ternyata bisa guys. Oke, kita lanjut aja. Ini kita Poltek IDN, insert. Oke. Enter, terus kita buat. Ini kita ubah. PRMH ini 02. Nah, di sini tuh buat ininya itu apa sih namanya ini? Itu nggak boleh sama ya, guys. Kalau sama kayaknya bakal error. Nah, ini untuk namanya aku ubah jadi Matoa. Itu tepat kos aku yang dulu. Ini kita kasih harganya itu 2 juta. Ini aku urutin aja 2 juta, 3 juta. Ini aku kasih koma. Enter. Kita ubah lagi. Ini jadi 3. Dan ini kita ubah jadi ini mata udah. Terus ini namanya Indah. Terus di sini kita kasih ini ya 3 juta. Oke. Kita enter. Ini kita nomor 4 dan kita ubah namanya jadi apa sih ya? Apa ya? Iyal aja deh. Aku nggak tahu ya nama-nama kayak kompleks itu kita kasih nama Iyal biar beda-beda lah ya kan. Ini kita kasih yang 3 ini jadi 4. Oke. Selanjutnya kita kasih yang kelima nih, yang terakhir. Ini 4 kelima. Oke. Ini kita ubah namanya jadi apa ya? Alex. Alex. Oke. Ini buat 5 juta. Oke. Dan di sini untuk terakhir kita bukan kasih koma tapi kasih ini titik koma. Kita enter. Kita langsung aja kita lihat itu dengan menggunakan kode select titik
Ini bintang from. Ini kita kasih spasi ya guys. Perumahan PRMH. PRMH. Oke. Kita lihat deh. Bentar. Nah, udah jadi. Oke, udah jadi guys. Nah, setelah itu kita buat lagi nih untuk ini kan aku udah buat yang perumahannya. Nah, sekarang aku mau buat pembayarannya. Kita lihat ya, kita menggunakan insert into. Ini kita menggunakan insert into. Ini ke atas. Send the values. Ini kita ubah PRMH-nya jadi pembayaran. Pembayaran. Oke. Setelah itu kita enter. Untuk selanjutnya kita kasih lagi. Ini. Kita kasih kayak di atas itu. Saya. Oke. Kita ini, ini tutup ya. Buka. Nah, di pembayaran itu ada kode bayar. Nah, kita kasih kode bayarnya itu apa ya? KDB. Oke. Kita kasih kode KDB aja ya. KDB. KDB-nya 01. Ini kode bayarnya itu. Nah, sebelum itu kita di sini jangan lupa kasih koma yang di atas tanda petik ya. Nah, setelah itu kita untuk kasih jarak itu menggunakan koma. Oke. Membedakannya. Terus kita kasih petik lagi. Nah, di sini ada namanya no rumah. Nah, no rumah ini sama dengan ini. Nah, jadi tadi aku udah jelasin belum sih? Belum ya? Jadi yang konsen no rumah Virgin K ini yang menghubungkan paksa dengan ini yang pertama. Mana sih? Pertama. Yang ini nih. Menghubungkan paksa. Jadi terhubungnya itu karena no rumah ini. Nah, ditentukan dengan Virgin ini, no rumah. Jadi menghubungkannya, oke? Oke, di sini aku mau liatin ya, menghubungkannya. Kita lihat Google. Oke. Ini kita lihat ini Poltek IDN. Nah, ini PRMH ini yang yang primary key-nya yang pertama dan ini yang kedua. Jadi yang menghubungkan itu adalah nomor rumah. Oke? Jadi seperti itu. Oke. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke ini. Kita tulis PRMH-nya. PRMH 01. Kita kasih koma. Petik atas baru koma. Oke. Kita kasih spasi. Dan selanjutnya itu ada apa sih? Tunggakan. Berapa kasih nunggaknya gitu kan. Kita kasih tunggakannya yang pertama itu adalah 3. Oke, 3. Itu kita tutup ya guys. Kita tutup. Terus kita kasih tanda ini. Jadi kita coba bisa nggak sih? Bentar. Nah, bisa. Oke, kita lanjutkan aja. Oke, kita enter. Dan kita ikutin yang ini. Ini tinggal kita ubah. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Kedua. Dan ini juga yang kedua. Dan di sini aku mau kasih yang berapa ya? 2 aja deh. Kedua dan di sini kita kasih petik koma karena ada selanjutnya. Kita enter. Terus kita ini lagi. Nah, ini kita ubah lagi jadi 3.
Dan di sini juga 3. Oke, di sini aku kasih tunggakannya adalah 1. Oke. Enter. Yang keempat 4. 4. Ini kita tunggakannya itu 4 kali ya. 5 deh, 5. Gak banyak tunggakan ya guys. Mohon dibayar. Ini nih yang terakhir ada 5, di sini 5. Oke. Di sini kita kasih 4. Untuk kita beda-beda aja lah ya. Ini kita, karena ini akhir, jadi kita tutup dengan titik dan koma. Kita enter. Nah, setelah itu kita lihat deh. Select bintang from apa sih ini? Nah, ini kita kasih spasi. Oke. Bintang from pembayaran. Oke, terus kita bentar. Nah, udah muncul. Nah, selanjutnya kita akan ke progresnya dengan kode. Oke, kita akan ke progres dengan tampilan. Tampilan data. Ini kita masukin. Jadi ini gimana ya? Nyatuin dari ini yang perumahan sama yang ini pembayaran. Bayar. Okay. Kode bayar dan nama kode bayar dan nama RMH. Untuk gini. Ini tampilan data kode bayar dan nama perumahan untuk tampilan data pemanggilan. Jadi ini disatuin terus kayak buat jadi pemanggilan itu. Ini kan kayak ini kan terhubung dengan rumah kan. Di sini juga ada gitu. Dan kode select PRMH titik no underscore perumahan. Ini kita pakai rumah. Kita kasih koma. PRMH titik nama perumahan PRMH. Oke. Ya. Nah, PRMH. Nah, selanjutnya kita kasih koma lagi, terus pembayaran. Jadi ini nomor itu dari ini yang ini dari kolom yang pertama, tabel pertama itu yang perumahan, dan ini juga nama dari perumahan. Dan untuk ini bagian pembayaran yang bagian sini. Oke. Pembayaran titik dengan kode bayar, kode underscore bayar. Oke. Kode bayar, terus kita kasih koma. Terus selanjutnya kita kasih from.
from, ya kita kasih huruf besar ya, biar bisa bedain. PRMH, terus pembayaran, well, underscore rumah sama dengan PRMH titik rumah. Oke, kita tutup, bisa nggak? Bentar. Error. You have an error. Your sentence DB sebenarnya perumahan pembayaran. Perumahan titik pembayaran terbayar. Ini saya di sini. Coba di sini tuh kita bukan ngasih ya. Nih guys. From PRMH bayar pembayaran memang. Kita enter. Error masih ya. Oh, kenapa misalnya dua kali? Select pilih from dari jurusan, from dari tabel mau tabel jurusan, dia sebelah kirinya mau tabel jurusan. Yang dulunya jadi jurusannya electronic di sebelah kiri, sebelah kanan tinggal. Tadi kita ambil tabel apa? Ini kan PMH. I know. Jadi ini ada tipe. Maaf. Ini pembayaran. Oke, kita coba. Enter. Dan ternyata itu ada di kesalahan di mana sih? Di sini from itu ternyata nggak ada titiknya, dan PRMH itu koma, terus pembayaran ini, dan ini ada spasi. Oke guys, jadi itu dari tampilan data, dari kode bayar, dan nama perumahan. Ini rumah, nama perumahan, kode bayar. Itu tampilannya. Dan terus selanjutnya kita akan ke operator aritmatika. Aku kan udah bilang tadi. Ini nih makannya udah. Oke, aritmatika mana sih dapat ya? Kita akan masuk ke operator aritmatika. Kita akan menggunakan search. Terus kita enter. Pembayaran titik. Nggak boleh marah. Kode bayar. Oke. Ini sama bareng ini makan bareng-bareng loh. Nggak usah marah-marah. Nih, kita enter. Selanjutnya itu Udah makan. ke rumah. Kasih koma. Enter. Ke PRMH. PRMH selanjutnya itu nama perumahan. Tahu tinggal makan. Nama PRMH. Nah, terus selanjutnya itu kita akan membuat ini kode aritmatika ya. Suara saya udah habis.
titik biaya, oke, dikali ini pembayaran tunggakan. Kita kalikan ya. Kita ini baru as. Makan ini loh. As. Jumlah bayar. Oke. Pergi. Untuk selanjutnya itu Jelek banget. selanjutnya itu ini enter. From PRMH pembayaran. Oke. Selanjutnya lokasi where pembayaran underscore sama dengan PRMH rumah. Oke. Udah. Terus kita tutup. Bisa nggak? Nah, jadi ini totalnya. Jadi ini nih. Di Citra itu ada tunggakan. Ini kan kok Citra itu ada 1 juta. Nah, ini punya tunggakan sebanyak 3. Jadi jumlahnya itu jadi 3. Terus ini jadi 4, 3. Dan ini berapa sih nih? 20 juta. Dan ini 20 juta. Oke, di sini aku bakalan masuk ke operator like. Operator like itu untuk mencari data. Oke. Sini kita langsung aja. Please select name. Select nama RMH from RMH where sini nama PRMH like. Oke. Kita setelah itu kita ketik persen, kita mencari huruf A ya. Terus kita tutup, kita enter. Oke. Ini yang muncul Citra Matoa yang ini. Dan ada juga kita cari ini kan ada Alex, kan ada A-nya. Dengan cara ini kita tinggal tambahin persen. Oke. Nah, ini Citra Matoa Indah Alex. Nah, di sini ada A-nya. Kalau di sini untuk yang di belakangnya itu A, kalau di sini yang sekitar di sini tuh yang memiliki huruf A, dah walaupun di tengah gitu. Oke, jadi jelas ya tentang operator like, simple ya guys. Oke, selanjutnya kita ke operator limit. Untuk operator limit itu select from PRMH limit. Saya mau nampilin berapa? 3 ya, 3. 3, oke. Kita tutup. Nah, akan muncul 3. Misalnya aku maunya berapa ya? 1 aja ya. Ini kita tinggal ubah yang ini jadi 1. Oke, kita enter. Jadi ya yang ditampilkan hanya 1.
Jadi itu tentang operator limit. Nah, oke, sekarang kita akan apa ya? Aku akan membuat tabel yang ketiga. Nah, di sini aku belum membuat apa sih? Screenshot. Karena tadi nggak ada apa? Ya, screenshot ya, no. What? Spreadsheet. Yeah, spreadsheet. Spread. Sheet. Oke, betul. Tuh. Nah, ini kita ditampilin ya. Ini dia. Ini pertama dan ini kedua. Oke, selanjutnya kita mau ya apa sih spreadsheet ya? Oke, ini Google Spreadsheet. Buka aja apa sih? Sigma. What's wrong? Oke. Sigma. Ini. Udah. Kita masukin punya. Astagfirullah. Nah, ini lagi error ya. Jadi kita buat spreadsheet sendiri. Oke. Bentar. Ini kita buat di bawah aja ya. Itu punya teman aku. Soalnya laptop aku lagi error. Oke, setelah itu kita mau buat switch. Oke. Sini mau buat coba intik 3 tabel aja ya. Oke, ini kita buat berapa sih? 3 ya, 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Tuh kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini kita Oke. Kita buat judulnya ini tadi ya. Kita balik yang pertama itu namanya Oke. Ini yang apa? Tabel perumahan. Kita buat judulnya tabel perumahan. Judulnya di sini. Jadi kita ini pindahin ya.
Oke. Oke, ini dengan judul tabel perumahan. Perumahan. Oke. Di sini judulnya itu kita lihat. Oh, judulnya adalah ini nomor rumah, setelah itu nama perumahan, biaya. Ini no, ini rumah, dan ini nama perumahan. Oke. Oke. Di sini nama perumahan, biaya. Oke. Dan ini tadi kita udah nentuin apa biayanya dan nama perumahannya itu biaya. Kita lihat di sini. Nah, rumahnya itu PRMH, kita tulis di sini. Ini. Oke. Oke, setelah itu nama perumahan. Ini namanya Citra ya. Terus ini apa lagi sih? Ada Citra, ada Matoa, Indah. Citra, Matoa, Indah. Indah. Liel. Dan Alex. Oke. Biayanya ini tadi ada 1 juta. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Yang terakhir adalah 5. Oke. Udah, ini tabel perumahan. Dan di sini kita akan membuat tabel lagi yang udah aku buat itu tentang tabel pembayaran. Oke, di sini. Dan ini aku kasih bintang 1 ya. No. Ini itu yang pertama. Yang kedua, buat lagi 1, 2, 3. Oke. Terus kita sebatas. Di sini judulnya itu adalah tabel pembayaran. Oke. Di dalam tabel pembayaran, kita lihat tabel pembayaran itu ada nih kode bayar, nomor rumah, tunggakan. Oke, dibayar. Kita ke sini. Ini ada kode
kode bayar. Sini ada rumah tetap. Dan sini ada tunggakan. Benar enggak? Rumah tunggakan. Oke, benar. Nah, kode bayarnya itu pakai KDB. Udah, setelah itu kita akses ini. KDB. Benar enggak? Nah, KDB 1, ada KDB 2. Tuh kan. Oke, KDB 1. 2 juga. Oke, selesai. Nah, rumahnya sama kayak yang ini. Kita copy aja ya. Nah, udah. Ini sama. Jadi ini yang menghubungkan ke sini. Ini adalah yang keduanya. Oke. Ini kehubung dengan yang ini. Jadi ini untuk mengaksesnya. Sini kita akan memberi tunggakan. Ini 32154. 32154. Ini 3, 2, 1, 5, dan 4. Oke. Oke. 3, 2, 1, 5, 4. Nah, ini untuk yang pertama dan yang kedua. Ini untuk nomor rumah dan ini nomor rumah. Dan ini yang akan menghubungkan ke sini. Dan yang ketiga, ini kita akan membuat tabel yang ketiga. Kita buat tabel ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke. Ini yang akan kita sibuk nih. Iya, Pak. Oke, di sini kita akan membuat tabel baru, tabel yang ketiga. Sini nama tabel aku, kita buat tabel create table. Ini tuh namanya tampilan. Aku akan memberi tampilan pada rumahnya. Ini tampilan warna. Oke, itu kita buka. Enter. Di sini ada kode WR. WR itu warna ya, guys. WR. Oke. Ini tuh dengan pacar. Pada WR-nya itu dengan pacar itu 5. Dengan primary key. Oke. Enter. Dan selanjutnya ada ini. Tetap ada nomor rumah untuk menghubungkan kita dengan yang pertama. Itu adalah dengan menggunakan for kit. Ya. Ini menggunakan varchar. Oke. Ini varcharnya itu mau kasih 10. Oke. Kasih koma. Ini aku enter. Dan ini aku kasih warna underscore rumah. Menggunakan varchar. Itu aku pakai 20 ya. Oke. Dan kita tutup. Error. Oke, kita ulang.
Hmm, ini kita kurang nih. Bentar. Error. Oh, oke, oke. Di sini kita belum masih. Karena aku kiranya kesalahan di situ. Oke, kita ulang lagi. Boleh kan? Hmm, kode ini enter, enter. Terus ini kita samain. Enter. Oke. Nah, saya itu kita lihat deskripsinya, tampilan, enter. Nah, ini udah jadi tampilannya. Setelah itu kita akan menghubungkan ini dengan yang pertama di perumahan. Oke. Dengan menggunakan alter table warna rumah add foreign. Oke, ini no rumah. Yang rumah references Oke, tampilan. Oke, error, Kita ulang. Alter table warna rumah. Add foreign. Oke, rumah references per MH. Ini ada yang ketinggalan per MH-nya. Ini salah, bukan tampilan ya guys. Per MH. Terus kita kasih ini no rumah. Kita enter. Pas. Nah, ini kita salah di tabel warna ini dijelasin alter table warna rumah tambah origin kill warna rumah dikasih origin key yang rumahnya references berapa? Ah, coba kayaknya bisa kita salah di mana ya?
di sini tuh tampilan bukan dari sini ya, tapi table, nama table ya. Oke guys. Oke. Nah kan describe tampilan. Oke. Ini kita buat insert into table. Itu table tampilan. Kerjain tuh. Tapi kalau mau itu bilang. Pinjam bahasa aja deh. Ya, kemana nih? Terus, oke, kita isi ini dalam kode WR-nya KDB, kita buat KDB aja. Oke, nah ini buat KDB 01. Oke, ini udah. Terus kita kasih koma. Yaitu spasi, ketik. Nomor rumahnya berapa nih? Kita buat nomor rumahnya ini kan sama sebelumnya. Menggunakan PRMH. Satu. Tutup. Dan kita koma lagi. Saya itu warna rumah. Ini warnanya kuning ya. Kuning. Oke. Kuning. Terus kita tutup. Ya tes. Bisa nggak? Nah, bisa. Nanti kita buat lagi. Yang kedua. Kita ubah. Kedua. Hijau. Oke. Ini kita ubah jadi ngomong. 3. Biru. Oke. Yang keempat. Ini mau warnanya merah. Oke. Untuk selanjutnya adalah yang kelima terakhir. 0, 5. Yang 0, 5. Ini kita ubah jadi warna hitam. Oke. Di sini bukan koma lagi tapi ini koma. Enter. Terus kita tampilin dengan select from tampilan. Oke, kita lihat. Nah, ini udah muncul. Kita coba lihat. From nah, kita di sini kita buat apa stage-nya.
Oke, di sini kita buat KDW, PD, warna. Ini yang kedua itu ada rumah. Ini juga yang kedua. Oke. Dan di sini terakhir itu ada warna. Oke. Di warna itu KDW 01, KDW 02, KDW 03, KDW 04, KDW 05. Oke, untuk yang ini tuh sama. Kita tinggal copy, Ctrl C untuk dibawa ke sini. Jadi, oke. Warnanya tadi aku pertama dibuat warna kuning. Terus kuning. Terus ada hijau. Terus apa lagi tadi? Kuning, hijau, biru, merah, hitam. Oke. Biru. Merah. Terus hitam. Oke. Nah, ini aku udah buat 3 tabel. Ini saling menghubungkan. Ini rumah, kemudian primary, dan terhubung dalam origin. Dan ini juga. Ini nama tabelnya itu tabel tampilan. Oke. Nah, ini untuk contoh spreadsheet-nya. Ini ada juga local. Nah, ini udah muncul 3. Lihat ini. Ya. Nah, jadi terhubungkan, guys. Oke. Oke, di sini kita ulangi lagi. Ini misalnya adalah dari sini. Itu dari kode ini. Dan itu adalah dari warna rumah. Dan di sini ini bukan tipe, tapi muncul kan? Jadi ini menampilkan dari data perubahan ke warna rumah. Jadi ini dari perumahan, dari tabel perumahan, dan ini dari tabel tampilan. Oke, jadi begitu ya, ini menghubungkan. Nah, selanjutnya ada select from natural. Masuk ke natural. Join natural, select from natural, join PRMH. Nah, ini ada rumah, ini dari KDBR, warna rumah, dan nama perumahan dan biaya. Ini ada dari dari tampilan dan perumahan. Ini tuh mengambil data apa yang sesuai dengan tampilan outer join. Jadi sesuai tampilannya. Nah, ini
Untuk saya itu ada outer join. Outer join itu ada terbagi dua, ada left, ada right. Untuk left outer join ini menampilkan semua data dari tabel yang diinginkan gitu. Pemilihan dan misalnya tampilan ini adalah ini oke. Apa gimana? Ini nggak apa-apa tutorial ini. Jadi Dinda ya. Bisa. Nah, kalau muncul kode WR kan di sini jadi untuk search unionnya itu untuk menampilkan yang di form tampilan. Ini menampilkan aku mau menampilkan kode WR dan warna rumah. Ini akan muncul. Jadi itu tentang apa namanya? Tentang join. Oke, itu aja. Sini dan sini ini untuk ini ya, tabel tampilan. Ini tabel rumah, bayaran dan tampilan. Terima kasih. Dan ini untuk ininya, ini udah terhubung. Oke. Jadi sampai situ aja. Oke, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.